Gibran tertawan bukan oleh siapa-siapa, tetapi disebabkan oleh rendahnya kapasitas dan kapabilitas yang membuatnya tidak leluasa kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat The Press, kembali bersama saya Aswandi Hasan dalam ngobrol politik Indonesia ThePress.id agar saya, Anda dan kita semua paham tentang politik. Sobat The Press, ambisi Joko Widodo untuk mendudukkan anaknya Gibran Rakabuming Raka di kursi kekuasaan telah membuat Gibran terjebak seperti seorang tawanan. Rendahnya kapasitas dan kapabilitas menyebabkan Gibran tidak mampu menggunakan power jabatannya sebagai wakil presiden. Kursi wakil presiden yang didudukinya seolah menjadi tempat yang membuatnya seperti seorang tawanan dalam istana. Tawanan yang ikut menyeret bapaknya tersandra di tengah kejaran masalah dan kasus yang pernah dilakukan selama 10 tahun berkuasa. Seharusnya Jokowi dan keluarganya dapat hidup tenang sebagai seorang mantan presiden yang pernah berkuasa selama 10 tahun. Namun ambisi untuk tetap berkuasa telah mendorong Jokowi melakukan berbagai cara untuk mendudukkan anaknya berada di tampuk kuasa, termasuk dengan melanggar hukum dan merubah aturan yang menyebabkan rusaknya tata kelola dan aturan dalam berbangsa dan bernegara. Akibatnya, kini Jokowi dan keluarganya seperti dikejar dosa dan dikurung masalah yang muncul satu-satu ke permukaan meminta pertanggungjawaban. Bagaimana tidak? Kasus ijazah palsu saja telah membuat Jokowi melakukan berbagai cara untuk meyakinkan publik agar percaya bahwa ijazahnya asli dan bukan dibuat di pasar pramuka. Jokowi mengerahkan relawan, menyewa pengacara, membuat acara reuni dan merancang seremoni untuk meyakinkan bahwa dirinya benar alumni Universitas Gadjah Mada. Seperti reuni keluarga alumni Universitas Gadjah Mada Fakultas Kehutanan Kagama HUT Angkatan 1980 di Fakultas Kehutanan UGM Sabtu 26 Juli 2025. Jokowi hadir didampingi istrinya Iriana dalam reuni yang bertajuk Reuni Semirit 80 Guyup Rukun Migunani. Namun, para netizen banyak yang menyoroti reuni itu, terutama kaos biru yang dikenakan semua peserta, sementara Jokowi sendiri mengenakan kemeja putih yang menjadi ciri khasnya. Sobat The Press, yang terbaru adalah kehadiran Jokowi pada sidang senat terbuka Disnatalis ke-62 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada pada Jumat 17 Oktober 2025. Dalam acara yang bertema Nandur Rasa, Ngunduh Paseduluran itu menghadirkan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sebagai pembicara utama. Rektor UGM Ova Emilia menyapa khusus kepada Jokowi dengan menyebutnya sebagai alumni kebanggaan. Selamat datang Bapak alumni kebanggaan Fakultas Kehutanan, ujar Ova dalam sambutannya. Namun acara ini banyak dipertanyakan karena diadakan 2 bulan lewat dari hari berdirinya Fakultas Kehutanan UGM 17 Agustus. Selain itu, sebagian besar tokoh yang hadir adalah para pendukung ijazah Jokowi dan orang-orang yang loyal pada Jokowi. Dan yang paling menarik perhatian adalah sikap Jokowi yang telingukan ketika diminta untuk memperagakan simbol salam UGM pada momen sesi foto bersama. Jokowi tampak bingung dengan melirik orang di kiri kanannya sembari memperbaiki simbol jarinya. Sikap itu disebut netizen sebagai sinyal kuat yang meragukan Jokowi sebagai alumni UGM. Sebab dia tidak tahu dengan salam khas alma maternya. Proyek ambisius Jokowi seperti kereta cepat Jakarta-Bandung telah menjadi perbincangan publik karena skandal dan beban hutang sebesar 116 triliun rupiah. Penolakan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menggunakan APBN membayar utang proyek tersebut telah membuka kotak Pandora yang membuat Luhut Binsar Panjaitan ikut kebakaran jenggot. Luhut mencoba lepas tangan dan buang badan dari proyek yang dulu diperjuangkannya bersama Jokowi itu. Besarnya hutang proyek kereta cepat itu disinyalir karena adanya markup berkali-kali lipat. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD mencurigai adanya markup berdasarkan perhitungan pihak Indonesia per 1 kilometer pembangunan kereta cepat sebesar 52 juta US dollar. Sementara hitung-hitungan pihak Cina hanya 17 hingga 18 juta US dollar per meternya. Harus diteliti karena ada dugaan markup. Harus diperiksa uangnya lari kemana, kata Mahfud di channel YouTube Mahfud MD Official Rabu 15 Oktober 2025. Proyek-proyek ambisius Jokowi lainnya diperkirakan akan mengalami kisah serupa, seperti IKN, Ibu Kota Nusantara yang banyak menguras APBN setelah investor asing yang disebut Jokowi selama ini tidak ada satupun yang berminat untuk investasi. Jokowi dan keluarganya juga disebut terlibat dalam kasus tambang ilegal, seperti tambang nikel, timah, perkebunan, dan kehutanan. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menyebut nama pihaknya menjadi biang kerok perampokan tambang selama ini. Siapa sih yang biang kerok sebenarnya perampokan tambang di Indonesia? Menurut saya, yang pertama adalah Joko Widodo.
Yang kedua adalah Luhut Binsar Panjaitan. Yang ketiga adalah Bahlil Lahadalia. Yang keempat adalah Sri Mulyani. Kata Said Didu di channel YouTube pribadinya Senin 13 Oktober 2025. Demikian juga kasus-kasus korupsi yang melibatkan para menteri era Jokowi disebut ada hubungannya dengan Jokowi dan keluarganya. Seperti kasus pengadaan laptop di masa Nadiem Makarim di Kementerian Pendidikan, korupsi kuota haji di era Menteri Yakut Khalil Qomas, judi online di masa Budi Aris Setiadi sebagai Menkominfo, kasus impor gula beberapa menteri perdagangan, impor BBM, dan lain-lain. Banyaknya aliran uang dari kasus-kasus ilegal selama ini membuat politisi senior Amin Rais membenarkan ucapan Betor Suryadi tentang keberadaan bunker di rumah Jokowi. Uang triliunan yang katanya berasal dari jalur ilegal itu disembunyikan agar tak terendus PPATK, ujar Amin Rais di kanal YouTube resminya Amin Rais Official pada Selasa 1 Juli 2025. Sobat Depres, banyaknya kasus yang melilit Jokowi memunculkan dugaan adanya kemungkinan Jokowi akan kabur ke luar negeri, seperti yang dilakukan para pemimpin negara lain yang diburu oleh rakyatnya karena kasus dan pelanggarannya selama berkuasa. Namun tampaknya Jokowi tidak akan kemana-mana dan memilih melakukan perlawanan melalui orang-orang dan para loyalisnya. Pilihan itu diambil Jokowi bukan karena dia yakin akan membalikkan keadaan dan memenangkan perseteruan dengan para penggugatnya, tetapi karena dia tersandra dengan keberadaan Gibran anaknya yang tertawan di kursinya di dalam istana. Gibran tertawan bukan oleh siapa-siapa, tetapi disebabkan oleh rendahnya kapasitas dan kapabilitas yang membuatnya tidak leluasa kemana-mana. Kapasitas dan kapabilitas yang rendah itu juga membuatnya tidak mampu menggunakan power jabatan wakil presiden yang dipegangnya. Gibran seperti anak kecil di dalam kokpit pesawat yang bingung melihat tuas, tombol, dan monitor yang digunakan untuk mengendalikan pesawat itu. Padahal dalam situasi Indonesia yang banyak mengalami turbulensi seperti saat ini, diperlukan pilot dan kopilot yang handal agar pesawat bisa tetap terbang dan selamat sampai tujuan. Makanya Gibran banyak ditinggal dan tidak dilibatkan dalam momen penting kenegaraan. Seperti pada pelantikan sejumlah pejabat negara di Istana Negara Jakarta Rabu 17 September 2025. Gibran juga tidak diajak pada pertemuan Prabowo dengan pimpinan lembaga negara dan ketua umum partai politik di Istana Negara Jakarta Minggu 31 Agustus 2025. Termasuk juga pada rapat tertutup Prabowo dengan sejumlah menteri di kediamannya Jalan Kartanegara Jakarta Minggu 19 Oktober 2025. Secara objektif, Gibran ini belum memenuhi kualifikasi sebagai wakil presiden. Pengalaman pemerintahannya minim, bahkan pendidikannya kini sedang dipertanyakan, ujar pengamat politik Muslim Arbi dalam pernyataannya yang dikutip pada Kamis 9 Oktober 2025. Pengalaman minim dan belum memenuhi kualifikasi sebagai wakil presiden membuat Gibran hanya mondar-mandir di sekitar istana, jalan-jalan ke pasar, atau keluar untuk menghadiri undangan dan seremonial. Sebuah rutinitas yang membuat Gibran seperti seorang tawanan yang menjalani tahanan kota. Tawanan yang ikut menyandra Jokowi bapaknya tidak bisa kemana-mana di tengah kejaran kasus dan pelanggaran yang dilakukannya selama berkuasa. Wallahu alam. Semoga bermanfaat dan berwawasan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.